Benih penerus sang Crazy Rich. Bab 015. Abang, Opa. Seru Rahel yang kemudian merentangkan sebelah tangannya agar salah satu dari mereka menggendongnya. Opa saja, abangmu masih kecil, bisa-bisa badan gembulmu ini jatuh. Ucap Papa Fabio yang langsung mengambil Rahel dari gendongan istrinya. Ronan hanya bisa mendengus sinis. Walaupun kecil, namun ia juga kuat saja menggendong Rahel. Mereka berempat segera masuk ke dalam rumah dengan Rahel yang merebahkan kepalanya pada pundak Papa Fabio. Rahel begitu manja dengan opanya itu membuat Mama Marta menatapnya sebal. "Hei gembul, ini suaminya Omaya. Nggak usah manja-manjaan begitu. Sana manja sama suami sendiri," sindir Mama Marta sedikit cemburu dengan kedekatan Rahel dan Papa Fabio. "Ini opana Acel. Maci kecil lo ini, macak culu Acel puna cuami. Cucu itu tahta paling teltindi di hati opana. Halta, tahta, dan Acel demoy," ucap Rahel dengan percaya dirinya. "Gembrot bukan gemoy," seru Mama Marta meledek Rahel. "Woh, nenek dayung bodi cemong," seru Rahel sambil mengerucutkan bibirnya kesal. Perdebatan keduanya itu bikin Papa Fabio dan Ronan pusing. Apalagi keduanya sambil berteriak di dekat telinga Papa Fabio. Telinga pria parubaya itu seakan sudah berdengung, minta disumpal kain. "Kalian berdua, Opa lempar ke kandang buaya belakang rumah ya kalau masih ribut terus," ucap Papa Fabio dengan ancamannya. Kicep. Kedua perempuan berbeda usia itu langsung terdiam. Keduanya mendekati kandang buaya itu saja sudah takut, apalagi dilempar ke sana. Berbeda dengan Ronan yang malah sengaja mendekatkan diri dengan buaya-buaya itu. "Lumah cepi ental talo Acel di matan buaya. Cudahlah ada lati-lati buaya dalat caja cudah cukup. Nda uca ada buaya hewan itu," gumam Rahel dengan pelan. "Pa, lobot satpam milik Ronan tinggal uji coba saja dan daftarkan hak cipta. Semuanya sudah beles, tinggal papa yang ulus," ucap Ronan memberitahu papanya. "Baiklah. Kita akan uji coba robot itu di pusat perbelanjaan, mall milik Om Saka," ucap Julian memberitahu. La sudah memberitahu pada kakaknya tentang Ronan yang akan membuat robot satpam. Untuk uji coba, dilakukan di mall. Itu akan mengetahui karakter orang yang kemungkinan akan berbuat jahat di mall itu. Robot itu akan memberikan tanda pada orang yang patut diwaspadai tanpa diketahui. Apa nggak malah buat kisruh kalau diuji coba langsung ke tempat yang ramai? Taruhannya reputasi mall akan jelek. Pukul 9.44. 25,0%. 222. Kalau salah deteksi orang. Seperti menuduh orang akan berbuat jahat, ucap Papa Fabio kurang setuju. "Tenang saja, Opa. Melekanda akan tahu kalau data pribadi dan karakternya sedang diidentifikasi. Namun jika mencurigakan, nanti ada tanda melah di atas kepalanya. Altina orang itu patut dicurigai dan diwaspadai. Bahkan orang awam ndak akan bisa lihat tanda itu. Hanya yang pegang aplikasi saja," ucap Ronan menjelaskan. "Baiklah. Berarti bukan asal menjudge orang ini jahat ya," ucap Papa Fabio dan diangguki kepala oleh Ronan. Papa Fabio sedikit tenang dengan pemikiran Ronan. Ternyata robot itu bukan asal berbunyi saja jika mendeteksi ada orang jahat. Hanya memberikan tanda kemudian tim keamanan mall bisa langsung waspada. "Ngomong apa cih meleka itu, nenek dayung? Acel ndak ngerti," bisik Rahel pada Mama Marta yang duduk di sampingnya. "Nggak tahu. Oma mah tahunya mereka kasih uang Oma buat belanja dan arisan. Udah itu aja," ucap Mama Marta tak mau pusing dengan apa yang dikerjakan anak dan suaminya. "Woh, badus sekali ya, nenek dayung. Oma mah teljana hanya habistan ulang meleka," ucap Rahel dengan sindirannya. "Hei, kayak kamu enggak aja. Enggak inget kamu habisin uang Oma ratusan juta," ucap Mama Marta dengan sinisnya. "Belum juda miliaran,
Nenek Dayung. Ndak ucah lecah gelicah ditudong, ucap Rahel membuat Mama Marta memelototkan matanya. Ciara, Julian, Papa Fabio, dan Ronan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Perdebatan mereka sudah seperti makanan sehari-hari. Terkadang akur, namun lebih sering berdebat. Sangat lucu, namun bikin pusing. Ronan, besok kamu sudah masuk sekolah. Ada yang perlu Mama belikan lagi untuk kebutuhan sekolahmu? Tanya Ciara pada anaknya. Semua kebutuhan sekolah, ternyata sudah dibelikan Papa Fabio dan Julian. Sehingga Ciara bingung akan mempersiapkan apa untuk anaknya itu. Bekal. Ronan butuh bekal makanan dari Mama, ucap Ronan membuat mata Ciara berbinar cerah. Baiklah. Mama akan menyiapkan bekal spesial untuk kamu, ucap Ciara yang begitu senang karena anaknya meminta sesuatu darinya. Cebental. Acel tapan ini macuk sekolah. Tanya Rahel yang merasa dirinya tak diikutkan dalam pembicaraan masalah sekolah. Besok kalau sudah sembuh, ucap Julian menanggapinya dengan santai. Nggak usah ikutan sekolah, Rahel. Mending sama Oma saja di rumah. Kita habiskan uang opa dan papamu itu, ucap Mama Marta yang sebenarnya tak mau kesepian jika berada di rumah sendirian. Rahel menatap omanya dengan tatapan aneh. Padahal sebelumnya, Mama Marta tak suka dengan kehadirannya. Namun sekarang, malas akan tak mau jauh darinya. Bahkan mau kembali ke rumah saja, Mama Marta langsung melarang dengan berbicara ketus. Acel memang cuka uang, tapi ndak gini juga dong. Acel mau sekolah, ndak cukalah talon ndak ngelti apa-apa. Ucap. O pukul 9.44. 50,0%. 223. Rahel sambil menggelengkan kepalanya. Ini sudah cembu iho, Papa. Lihat. Rahel menggerakkan tangannya yang masih diperban itu dengan perlahan. Namun ketika digerakkan cepat, Rahel terlihat meringis kesakitan tapi mencoba disembunyikan. Hilih. Sok kuat, sindir Mama Marta saat mata Rahel sudah berkaca-kaca. Hua. Cakit, Mama. Fiuh. Ciara yang melihat Rahel menangis, langsung mencoba menghilangkan sakitnya dengan meniupnya. Selama terapi, Rahel sering seperti ini. Digerakkan cepat sedikit, pasti kesakitan dan menangis. Masih sakit? Tanya Ciara basa-basi. Padahal sudah tahu kalau tiupannya tidak akan menghilangkan rasa sakit pada lengan anaknya. Macih, jawab Rahel dengan nada sesenggukan. Ayo tidur sama abang. Ajak Ronan pada kembarannya. Ciara segera menggendong Rahel dan menggandeng tangan Ronan. Ciara akan menemani keduanya istirahat. Julian menatap sendu kepergian anak dan istrinya. Setiap kali Rahel kesakitan, ia bingung harus melakukan apa. Sabar. Kesembuhan Rahel butuh proses yang panjang, ucap Papa Fabio sambil menepuk bahu Julian dengan pelan. Ngilu dan miris, Pak. Kalau bisa, rasa sakit itu dipindahkan ke Julian saja. Ucap Julian sambil menghela nafasnya pelan. Semuanya harus sehat dan tidak boleh sakit. Kita sudah memberikan yang terbaik. Memang butuh waktu lama dan proses yang panjang, tapi tidak apa-apa. Kami akan mendampingi kalian sampai semua ini selesai, ucap Mama Marta dengan bijaknya. Ini Mamna beneran kan? O pukul 9.45. 75,0%. 224. Teman baru. Hua. Hicks. Acel mau juda sekolah. Papa jahat, Nenek Dayung juda. Ndak mau ditinggal abang. Kok jadi oma yang disalahin sih? Rengekan dan tangisan Rahel menggelegar di ruang keluarga. Saat Ronan akan berangkat sekolah, Rahel melihat dan langsung menangis. Rahel sampai duduk di lantai sambil berputar-putar dan menangis. Bukannya kasihan, Ciara dan Mama Marta yang melihatnya malah menahan tawa. Rahel di rumah dulu sama Oma dan Mama ya. Abang kan sekolahnya cuma sebentar.
Besok ada waktunya Iho Rahel sekolah sendiri, ucap Ciara memberi pengertian. Ndak mau, Acel mauna cekolah baleng abang. Ental dikila Acel jomblo talo cendili, ucap Rahel dengan wajah yang sudah memerah. Julian yang mendengar ucapan anaknya hanya bisa menepuk dahinya pelan. Lia, besok sekolahnya bareng sama abang kalau kamu sudah sembuh. Sekarang biar abang dulu yang sekolah buat isi waktu luang, ucap Ciara dengan bujukannya. Abang cuma sebentar di sekolah, ndak lama. Sebentar lagi juga Acel sudah bisa sekolah. Abis pulang sekolah, nanti abang ajalin yang diajalin Bu Guru. Biar Acel ndak ketinggalan pelajaran, ucap Ronan ikut memberikan penjelasan pada Rahel. Mama Marta hanya diam menikmati cemilannya sambil melihat ketantruman Rahel. Baru kali ini dia melihat bagaimana rewelnya Rahel jika tantrum karena keinginannya tak dituruti. Mama Marta merasa kasihan pada Ciara yang pasti kesusahan dalam mengurus Rahel dulu. Janji ya, abang. Abis pulang sekolah, ndak boleh peldi-peldi lagi. Halus ajalin Acel, ucap Rahel dengan tatapan menyelidiknya. Bahkan tangisannya juga langsung berhenti. Lia, ucap Ronan dengan yakin. Rahel mengulurkan jari kelingkingnya ke arah Ronan dan kembarannya langsung mengaitkannya. Sungguh manis drama pagi hari itu. Ini untuk bekalnya ya, Ronan. Ucap Ciara sambil menyerahkan tas milik anaknya itu. Terima kasih, Mama. Ucap Ronan sambil memeluk singkat Ciara. Hari ini Ronan akan diantar oleh Julian, sedangkan Ciara harus mengurus Rahel. Anak itu tak bisa diajak mengantar Ronan karena nanti pasti ada drama lagi di sekolah. Apalagi Mama Marta yang terus mencoba menahan Rahel agar tetap di rumah. Tangannya nggak sembuh-sembuh kalau kamu keluar rumah terus, bisik Mama Marta tepat pada telinga Rahel. D. Pukul 9.45. 20,0%. 225. Nenek dayung doain Acel jelek, ucap Rahel dengan tatapan sinisnya. Bukan jelek itu, hanya mengingatkan. Oma tuh baik Iho, mengingatkan kamu biar segera sembuh. Jangan ngeyel sama Oma cetar ini. Kualat entar kalau ngeyel, ucap Mama Marta memberikan peringatan. Ndak kadal jadi olang. Kemalin caja Acel dibawa keluar malah diajak gocip pula, gumam Rahel dengan sedikit lirikan sinisnya. Ingat, Ronan. Jadilah anak seperti seusiamu. Jangan perlihatkan itu kemampuanmu, ucap Julian memberi pesan pada anaknya. Bahaya untuk Ronan jika kemampuannya jika diketahui oleh orang luar. Jika ada orang jahat, bisa jadi Ronan akan diculik dan dimanfaatkan. Ronan hanya menganggukkan kepalanya singkat kemudian pergi masuk area sekolah. Itu anak, dikasih pesan malah cuma ngangguk doang. Dasar muka tembok, kulkas 100 pintu. Banyak ngomongnya kalau masalah pekerjaan doang. Nggak bisa lembut kalau sama papanya. Ngeselin gerutu Julian kemudian pergi dari sekolah Ronan. Sedangkan Ronan tampak masuk dengan memasang raut wajah polosnya seperti anak seusianya. Namun tatapannya tetap waspada dengan area sekitar. Banyak sekali anak-anak seusianya yang datang ke sekolah diantar oleh kedua orang tuanya. Bahkan saat masuk kelas pun harus diantar. Kalau Acel di sini, udah pasti tantelum kayak anak lain. Ndak mau ditinggal sama mama dan papa, gumam Ronan sambil menggelengkan kepalanya. Bro, aduh, sakit. Maaf, ucap Ronan yang tak sengaja bertabrakan dengan seorang siswa seusia dengannya. Ronan tak melihat kehadiran siswa itu karena sibuk memperhatikan sekitarnya. Layang menabrak dan ditabrak, namun siswa itu yang terjatuh. Sedangkan Ronan, hanya oleng sebentar kemudian kembali menegakkan badannya. Ayo sini, biar Ronan bantu. Ucapnya sambil mengulurkan tangan. Terima kasih, jawab siswa itu sambil tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan rasa sakitnya. Wow, kakinya lecet. Ayo minta kulu buat obatin, ajak Ronan saat melihat lutut dari siswa bernama Gemma Andrean itu.
Ronan jadi merasa bersalah dengan siswa itu. Baru kali ini, dia begitu ceroboh. Ndak Ucah, ental ini juga cembuh cendili. Gema menolak untuk diobati oleh guru di sana. Ronan hanya bisa menghela nafasnya pelan. Ingin sekali dia mengomel, namun pasti akan terlihat seperti orang dewasa yang paham sesuatu. Pukul 9.45. 40,0%. 226. Ya sudah. Namaku Ronan, kamu siapa? Tanya Ronan memperkenalkan diri. Gema, jawab Gema seadanya. Gema segera mengajak Ronan masuk ke kelas. Keduanya ternyata satu kelas, namun Gema merupakan siswa yang sudah lama bersekolah di sana. Setidaknya untuk hari ini, Ronan tak perlu kesusahan untuk mencari di mana letak kelasnya karena bertemu Gema. Wah, betalmu cepeltina enak sekali, seru Gema saat melihat bekal yang dibawa oleh Ronan. Ronan melihat sekilas bekal yang dibawa oleh Gema. Nasi dan telur ceplok setengah bagian. Saat ini waktunya istirahat, Ronan bersama dengan Gema keluar dari kelas. Anak seusia Ronan memang masih sulit untuk diajak berbaur dengan temannya. Keluar kelas langsung mencari keberadaan orang tuanya. Kamu mau? Tanya Ronan menawari Gema agar mengambil lauk dari bekalnya. Ndak Ucah, nanti Gema ndak bika bayalna. Itu kan pasti makanan mahal, ucap Gema dengan cepat. La kagum dan ingin mencoba makanan milik Ronan, namun dirinya tahu diri. Baru juga berteman dengannya sehari, masa sudah dimintai makanan. Ndak usah sungkan. Ndak enak hati, ndak kenyang nanti. Ucap Ronan yang kemudian meletakkan ayam katsu miliknya ke kotak bekal Gema. Jangan, ini banyak sekali. Seru Gema dengan raut wajah paniknya. Habistan itu makanana, ndak Ucah bayal. Ucap Ronan sambil menjauhkan kotak bekal miliknya dari Gema. Pasalnya Gema ingin mengembalikan ayam itu ke dalam kotak bekal makanan miliknya. Nanti kalau Gema sudah punya uang, Gema bayal ya. Ucap Gema dengan senyum lebarnya. Telselah saja, Ronan tak terlalu menganggap serius ucapan Gema. La tak mungkin juga meminta bayaran untuk lauk yang sudah diberikannya pada Gema. Sejak kecil, Ronan memang diajarkan cara untuk berbagi kepada sesama. Walaupun dulu keadaan mereka susah, namun itu tak menghalanginya untuk tetap berbagi pada temannya. Enak sekali, gumam Gema sambil menggerakkan kepalanya ke kanan dan kiri. La begitu menikmati makanan yang diberikan oleh Ronan. Besok aku bawakan kalau kamu mau, ucap Ronan yang mendengar gumaman Gema. Ndak Ucah, nanti utangku jadi tambah banyak. Tambah cuca aku bayalna, ucap Gema dengan cepat. Kapan aku bisa makan begini setiap hal? Memangnya sebelumnya kamu makan apa? Telur atau tempe cepaloan sama kakakku? Tiap hal. Pukul 9.45. 60,0%. 227. Lia, pukul 9.45. 80,0%. 228. Nasib Rosmala. Bagaimana dengan si Sumala itu? Apakah dia sudah tobat? Tanya Julian pada Papa Fabio dan John. Sumala. Tanya keduanya bersamaan dengan tatapan bingungnya. Keduanya sama sekali tak mengenal Sumala, orang yang dimaksud oleh Julian. Eltu Iho yang menyuruh preman buat culik Ciara di desa. Terus yang mau targetkan Ronan, tapi malah Rahel kecelakaan. Ucap Julian yang kesal dengan mereka. Oh. Julian menepuk dahinya pelan. La sudah menjelaskan panjang lebar, hanya dijawab, oh, begitu saja. Bahkan ekspresi papa dan asistennya seperti tidak terlihat merasa bersalah sama sekali. Yang serius dong, gerutunya karena merasa tak dijawab serius oleh mereka. Si Rosmala maksudmu? Pak Subroto juga. Papa Fabio mencoba bertanya dengan menyebut nama asli keduanya dan diangguki kepala oleh Julian. Pak Subroto diceraikan istri sahnya karena berselingkuh dengan Rosmala itu.
Bahkan aset-asetnya disita negara karena penyalahgunaan jabatan. Ternyata biaya izin usaha nggak semahal yang kita keluarkan selama ini, Pak. Dia korupsi, menaikkan 2 kali lipat harga pengurusan perizinan usaha. Masuk penjara sekarang, ucap John menjelaskan. Terus si Sumala. Padahal Julian tak bertanya mengenai Pak Subroto. Malah John menjelaskan tentang Pak Subroto yang ia sendiri sudah mengetahuinya. La menanyakan keberadaan Rosmala yang sama sekali tak terdengar setelah bisnis klubnya hancur. Mati, jawaban Papa Fabio membuat Julian memelototkan matanya. Julian menatap tak percaya pada papanya. Semudah itu. Padahal Julian ingin sekali melihat penderitaan Elbu Rosmalai dalam penjara. Apalagi banyak anak perempuan yang sudah menjadi korbannya. Bukan karena Papa atau Ronan, dia kena serangan jantung, Papa Fabio dengan cepat menjelaskan sebelum menuduh dia dan cucunya berada di balik kematian Elbu Rosmala. Sudah takdirnya, nggak seru. Belum juga merasakan siksaan di dunia, gumam Julian sambil menghela nafasnya pelan. Aku mau bertemu dengan Kak Saka. Mau membicarakan tentang robot milik Ronan, ucapnya mengalihkan pembicaraan dengan berpamitan pada Papa Fabio. Ya, Papa mau pulang saja. Mau ketemu cucu. Kangen sama Rahel, ucap Papa Fabio membuat Julian memelototkan matanya. Ini masih jam kerja loh, Pak. Enak sekali Papa mau pulang dan ketemu anakku. Kerja? Cari duit yang banyak. Cucu Papa itu suka duit, gerutu Julian yang sebenarnya juga ingin segera pulang ke rumah. 1. Papa Fabio hanya mengedikkan bahunya acuh. Ini perusahaan miliknya, terserah ia mau pulang jam berapa. Apalagi. Oh, pukul 9.45. 25,0%. 229. Pekerjaannya sudah selesai. Jika ada tambahan, nanti juga akan dihubungi oleh Pak Mike. Terserah Papa dong. Uang Papa masih banyak. Rahel mau minta berapapun, Papa jabanin. Lagian sebentar lagi Papa pensiun. Kamu atau kedua kakakmu itu yang akan menggantikan Papa. Sebelum keluar dari ruangannya, Papa Fabio mengingatkan Julian agar berdiskusi dengan kedua kakaknya mengenai siapa yang akan menggantikan dia. Mending Kak Saka atau Kak Miguel yang mengurus perusahaan ini. Nggak cocok sama aku ini perusahaan, gumam Julian. Dikasih perusahaan kok pada nggak mau, itu anak Pak Fabio. Aneh semua anak-anaknya, gumam John sambil menggelengkan kepalanya. Loh, Papa kok udah pulang jam segini? Ini masih jam 10 Iho, belum waktunya makan siang juga. Tanya Mama Marta pada suaminya. Mau ketemu cucu, jawab Papa Fabio membuat Mama Marta menggelengkan kepalanya. Benar kata Rahel, cucu adalah tahta tertinggi bagi kakeknya. Bahkan baru bekerja sebentar saja, pulang hanya demi bertemu cucu. Padahal ada istrinya juga di rumah, berasa tidak dianggap. Nasib, waktuku bermesraan dengan suami sudah habis. Sekarang suami lebih mementingkan cucu. Si gembul perebut suami orang emang, gumam Mama Marta yang kemudian menyusul suaminya. Nah, benar saja, Rahel sudah nemplok di gendongan suaminya. Ciara yang tadi sedang menyuapi cemilan pada Rahel pun sudah pergi entah kemana. Rahel menjulurkan lidahnya ke arah Mama Marta, seakan sedang mengejek omanya. Dasar cucu nggak ada akhlak, bisa-bisanya udah nemplok sama suami orang. Ucap Mama Marta dengan sindirannya. Nenek dayung mending cama buayana opa caja cana. Bedana, opa buaya dalat talo yang dicana itu buaya ail. Ucap Rahel dengan polosnya. Papa Fabio tersedak ludahnya sendiri mendengar ucapan cucunya. Bisa-bisanya Rahel mengatainya buaya darat. Padahal dia adalah laki-laki yang setia walaupun mempunyai istri aneh. Mama Marta menatap sinis pada suaminya. 2. Kenapa? Kesindir. Jangan-jangan kamu punya banyak cewek ya di kantor. Kamu menduakanku dengan asistenmu itu seperti drama ikan terbang,
seru Mama Marta dengan tuduhannya karena mendengar ucapan Rahel dan melihat respons suaminya. Wow, Opa beneran menduatan Nenek Dayung? Tanya Rahel dengan tatapan menyelidik. Seakan Rahel tengah membantu Mama Marta menggali informasi. Ndak apa-apa, Badus. Lebih banyak, lebih baik. Talo perlu, mentidakkan cinta Nenek Dayung. Lanjutnya membuat Mama. D pukul 9.45. 50,0%. 230. Marta menjatuhkan rahangnya. Rahel, kenapa jadi kamu mendukung opamu? Seru Mama Marta dengan emosi yang tak tertahankan. Loh, biar Acel punya oma banak iho. Nanti Nenek Dayung punya teman gocip banak. Alican dan belanja baleng. Pasti celu. Apa kalahna? Acel benaltan. Tanya Rahel dengan tatapan polosnya. Enak. Stop. Hentikan drama kalian. Opa mendadak pusing mendengar drama kalian, setelah Papa Fabio yang tak tahan dengan drama kedua perempuan berbeda usia itu. Papa Fabio menurunkan Rahel dari gendongannya kemudian melangkahkan kakinya pergi. Lah tak tahan, kepalanya pusing. Drama keduanya bisa membuat dirinya depresi. Lebih baik menghindari dua perempuan itu daripada masuk rumah sakit jiwa. Papa, yang tadi gimana? Kamu beneran selingkuh? Seru Mama Marta yang masih tak mendapatkan jawaban dari Papa Fabio. Selingkuh dari mananya sih, Ma? Astaga. Bahkan asistenku saja cowok, itu si Mike. Masa aku selingkuh sama terong-terongan, seru Papa Fabio dari arah tangga rumah. Mama Marta langsung terdiam mendengar seruan Papa Fabio. Lah mulai menyadari kebodohannya karena terlarut dalam drama yang dibuat Rahel. Sedangkan Rahel hanya bisa menggaruk pipinya yang tak gatal. Lah bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Memangna bika celingkuh cama telong-telongan, Nenek Dayung. Butana celingkuh itu cama wewek kan talo, tanya Rahel dengan tatapan penasarannya. Ini semua gara-gara kamu, Rahel. Oma jadi nuduh opamu selingkuh sama terong, gerutu Mama Marta membuat Rahel menatapnya bingung. Tok jadi Acel. Kan tadi Acel cuma nuduh opa buaya dalat. Nenek Dayung yang nuduh opa celingkuh kan? Seru Rahel tak terima disalahkan. 1. Nggak bisa dong, tetap Rahel yang salah. Ndak, Bu. Mama. Rahel. Diam atau uang jajan dan belanja kalian, opa potong bulan ini. Teriak Papa Fabio membuat keduanya langsung terdiam. Puasa jajan. Puasa belanja. Puasa arisan. Oh. Ndak bika dibialtan. D pukul 9.46. 75,0%. 231. Rumah kardus. Kamu nundu jemputan? Tanya Gema pada Ronan yang berdiri di dekat pos satpam. Lia, naik sepeda. Tanya Ronan sambil melihat ke arah sepeda yang dituntun oleh Gema. Gema menganggukkan kepalanya. Lah memang berangkat sendiri menggunakan sepeda miliknya. Apalagi jarak rumahnya dengan sekolah, tak terlalu jauh. Namun Ronan merasa aneh, pasalnya anak seumuran mereka sudah dibiarkan berangkat dan pulang sekolah sendirian. Ndak takut diculik? Tanya Ronan dengan raut wajah kebingungan. Ndak, siapa juga yang mau culik orang tayak aku? Ndak ada uangnya. Ndak bika orang tuaku nebus, ucap Gema dengan santainya. Kamu kayak iho. Organ tubuh bisa diambil dan dijual. Halus hati-hati karena penculik ndak selalu minta uang. Biasakan peldi cama orang besal, ucap Ronan memberikan penjelasan. Gema tetap tak takut, ia adalah anak pemberani dan sudah terbiasa hidup di jalanan. Preman dan sejenisnya, sudah pernah ia hadapi. Keluarganya adalah orang biasa, bahkan tergolong miskin. Masuk PAUD ini saja, dia dibantu oleh tetangganya yang seorang guru di sekolah itu. Ndak ada apa-apa. Nanti biar aku tendang meletat kalau mau culik aku. Gema kan kuat, ucap Gema dengan percaya dirinya. Aku pul. Elkut aku saja, Gema.
Jemputanku sudah datang itu, sela Ronan saat mendengar Gema ingin berpamitan dengannya. Ndak bika liho. Ini cepedaku taluh mana talo ikut kamu. Malah yang ada bitin lecet mobil kamu, seru Gema dengan cepat menolaknya. Gema melihat sebuah mobil hitam mewah berhenti di dekat pos satpam. Lah yakin kalau itu merupakan kendaraan jemputan Ronan. Apalagi Ronan langsung saja menarik tangannya agar mengikuti dia. Sepedanya sampai hampir terjatuh karena dia berjalan cepat. Ronan. Aduh, ndak bisa iho ini sepedaku ditinggal. Balang Belhalga satu-satunya seru Gema dengan raut wajah paniknya. Yang sulu kamu nindalin sepeda Judas siapa? Ini sepeda masukkan saja ke sini, ucap Ronan sambil menepuk bagasi mobilnya. Bisa. Tanya Gema dengan polosnya. Pak Klisman, tolong bantu masukkan ini sepeda ke mobil. Ucap Ronan membuat sopir itu segera memasukkan sepeda Gema ke dalam bagasi mobil. Gema sampai terpukau melihat sepeda kecilnya bisa masuk ke dalam mobil. Lingkungan tempat tinggalnya jarang sekali ada yang mempunyai mobil, ia tak paham dengan hal begini. Ronan segera menarik tangan Gema agar masuk. D pukul 9.46. 20,0%. 232. 0946 ABAB ne. Ke dalam mobil. Dingin, Ronan. Ucap Gema sambil mengelus lengannya setelah duduk di samping Ronan. Masih panas ini, ucap Ronan yang merasa udaranya masih panas. Namun Ronan segera menaikkan suhu AC di dalam mobil agar Gema merasa nyaman. Kemana dulu ini, Ronan? Tanya sopir bernama Pak Krisman yang memang disuruh Ronan untuk memanggil namanya saja. Antal ini teman Ronan ke rumahna, ucap Ronan sambil memberi kode pada Gema agar memberikan arah jalan ke rumahnya. Tapi nanti mobil nanda bika macuk ke depan rumah iho. Gang nanda muat, ucap Gema memberitahu. Ronan tak menanggapi, baginya tidak masalah jika mobil tak bisa masuk gang rumah Gema. Niatnya hanya akan mengantar Gema agar anak itu selamat sampai rumah. Lah sedikit khawatir dengan teman barunya itu, walaupun katanya sudah terbiasa. Belok kanan itu, Pak. Ucap Gema mengarahkan. Belhenti di lapangan depan walung coto itu. Nanti Gema macuk ke gang depan itu, lanjutnya memberitahu. Mobil berhenti di dekat lapangan yang luas. Ronan keluar bersama Gema dan Pak Krisman. Sepeda diturunkan oleh Pak Krisman dan Gema menyambutnya dengan senyuman. Terima kasih sudah mengantarkan Gema, Ronan. Ucapnya dengan senyum lebarnya. Baru pertama kali lo Gema naik mobil badus bedini. Biacana naik mobil bak terbuka, lanjutnya bercerita dengan antusiasnya. Sama-sama. Ayo ke rumahmu, ucap Ronan membuat Gema mengernyitkan dahinya heran. Ngapain? Tanya Gema dengan tatapan bingungnya. Mampil, jawab Ronan dengan polosnya. Gema langsung memelototkan matanya ke arah Ronan. Bukannya tak boleh mampir ke rumahnya, hanya saja ia tidak enak. Rumahnya jauh dari kata bagus dan nyaman. Bahkan dengaran mobil Ronan pun, masih nyaman berada di dalam kendaraan itu. Ndak ucah, lain tali caja. Gema ndak punya cemilan buat tamu, ucap Gema sambil melambaikan tangannya. Ronan cibuk, ndak bika lain kali. Bicana cekalang, ucap Ronan yang memilih berjalan terlebih dahulu menuju gang. Ronan masih ingat gang mana yang tadi ditunjukkan oleh Gema. Astada. Nanti cepatu mahalna itu kena lumpul. Cucah dibelcihkan, seru Gema yang segera menyusul Ronan dengan membawa sepedanya. Tak lupa dengan Pak Krisman yang mengikuti cucu majikannya itu. Benar kata Gema, jalanan pada gang itu sedikit becek dan berlumpur. Pak Krisman menjaga Ronan agar tak terjatuh, sedangkan Gema berjalan santai. Seakan sudah terbiasa dengan jalanan ini. D pukul 9.46. 40,0%. 233. Sudah Gema bilang iho, cepatuna jadi kena lumpur. Ucap Gema dengan peringatannya. Bisa dicuci,
jawab Ronan dengan singkat. Itu rumahnya Gema, tunjuknya pada sebuah tumpukan kardus dengan atap karung goni. L2. Ronan menatap tak percaya pada rumah yang dimaksud oleh Gema. Menurutnya, itu bukan rumah. Malah seperti rumah-rumahan mainan. Kardus bekas ditata rapi membentuk persegi panjang dengan atapnya karung goni. Pak Krisman menatap cucu majikannya yang tampak terkejut. Walaupun dulunya Ronan hidup susah, namun untuk rumah masih layak huni. Bahkan samping-samping tempat yang dimaksud Gema, berdiri rumah layak huni milik tetangganya. Ini pemerintah desa di sini bagaimana sih? Masa sampingnya pada badus semua, tapi rumah Gema buat dari kardus cendili. Kalau hujan, bisa hancur itu. Apa ndak ada bantuan dari pemerintah setempat? Ucap Ronan dengan berbisik pada Pak Krisman. Nggak tahu juga, Ronan. Harus diselidiki dulu biar nggak salah langkah, ucap Pak Krisman dengan pelan. Gema pulang. Telepon papa, potokan ini rumah. Kaciana. Abang mana ini? Ndak pulang-pulang. Keluyulan kali adik balu ini pasti, gerutu Rahel. Padahal tadi pagi Ronan sudah berjanji untuk langsung pulang ke rumah. Saat melihat Pak Krisman akan menjemput Ronan, Rahel begitu senang. Namun sudah 1 jam lebih menunggu, Ronan tak kunjung pulang. Lia, Ronan pasti cari adik baru yang gak cerewet kayak kamu. Ucap Mama Marta dengan sindirannya. Aish. Nenek dayung napain ci itut-itutan. Acel ndak najak ngomong nenek dayung iho, seru Rahel semakin kesal. Bahkan matanya sudah berkaca-kaca karena Ronan tak kunjung pulang. Astaga. Mau nangis ini bocah satu. Mending pergi, sebelum disalahin papa karena cucu kesayangannya nangis. Ucap Mama Marta yang langsung meninggalkan Rahel. Hua. Abang. Nenek dayung jeyek, Natal. Ndak cuka cama nenek dayung. Danti oma caja boleh ndak? Hiks. D pukul 9.46. 60,0%. 234. Hua. Cemuanan ndak ada yang ngelti pelacaan Acel. D pukul 9.46. 80,0%. 235. Satu frekuensi. Abang. Baru juga Ronan keluar dari mobil, dia sudah dihadapkan dengan Rahel yang berkacak pinggang. Seketika itu juga Ronan menepuk dahinya pelan. Langsung mengingat janjinya kepada Rahel tadi pagi. Wajah gembul kemerahan dengan dada naik turun. Rahel kelewat kesal dan matanya sudah berkaca-kaca. Ronan yakin jika setelah ini pasti Rahel akan menangis karena janjinya diingkari olehnya. Di depan ada penjual telur dulung. Ayo ke sana, ajak Ronan tiba-tiba tanpa membahas janjinya yang terlupakan. Abang mau nogok Acel ya? Ucap Rahel dengan mata menyipit. Ronan sampai gemas sendiri dengan ekspresi dari kembarannya itu. Ndak. Abang baru dapat uang dari papa, bisa telaktil Acel. Ucap Ronan memberi alasan. Baiklah. Talo abang makca, Acel mah ayo caja. Jangan menyecal nanti talo uangnya habis buat Acel jajan, ucap Rahel yang segera berjalan lebih dulu dari Ronan. Benar saja trik dari Ronan, cukup dialihkan dengan makanan. Maka Rahel akan lupa dengan kemarahannya. Ronan segera menyusul Rahel dan menggandeng tangannya diikuti oleh Pak Krisman di belakangnya. Jangan jauh-jauh, nanti dicari sama mama dan papanya Iho. Nona Rahel belum boleh pergi keluar rumah, peringat Pak Krisman agar keduanya tak pergi jauh-jauh dari rumah. Ndak jauh ini, cuma 1 meter dari rumah. Ucap Rahel memberi alasan. Benar sih, 1 meter dari gerbang rumah. Hanya saja kan tadi jalannya jauh dari pintu utama ke gerbang, gumam Pak Krisman yang seperti orang kebingungan akibat ucapan Rahel. 10 tucuk ya, abang bait, ucap Rahel sambil mengedipkan matanya berulang kali. Matana Acel cacingan ya. Ental bial abang kasih tahu mama buat Acel minum obat cacing, ucap Ronan dengan sindirannya.
Abang ngelucak pasalana acel caja. Macak wewe demoi bedini cacingan gerutu Rahel namun Ronan seperti tak peduli. Penjual telur gulung hanya bisa terkekeh pelan melihat kelucuan dua anak kembar itu. Beberapa anak lainnya juga ada yang beli di sana. Pak Krisman mengawasi sekitar, siapa tahu ada yang membahayakan kedua cucu majikannya itu. Apalagi Rahel yang terlalu aktif untuk anak seusianya. Abang telur gulung, Ucan beli catu tucuk ya. Ucap seorang bocah perempuan bernama Susan dengan raut wajah cerianya. Catu tucuk. Minta caja itu, ndak ucah beli. Mana puas itu cuma catu tucuk. Yang ada, tucukannya nangkut di tendolokan. Ucap Rahel membuat Susan mengalihkan pandangannya ke arah bocah seumuran dengannya itu. Cuka-cuka Ucan dong. Ladian Ucan ladi diet, ndak oleh matan banak-banak. Ucap Susan dengan bangganya. D pukul 9.46. 25,0%. 236. Memberitahu jika dia sedang diet. Nanak kecil ndak oleh diet ya, nanti jadi kelempeng tayak peyek, ucap Rahel yang malah mengajak berdebat Susan. Nama tamu siapa? Lanjutnya bertanya. Cucan, pandil atu Ucan. Ucap Susan memperkenalkan diri. Ronan merasa aneh pada kedua bocah perempuan itu. Tadi saja berdebat, sekarang malah berkenalan. Bahkan keduanya sama-sama cadel dan nyambung kalau ngobrol. Lebih tepatnya sama-sama cerewet. Cocok jadi teman, satu frekuensi. Cucan. Boneta. Tanya Rahel sambil mengernyitkan dahinya pelan. Cucan. Cucan. Talo bikel mau jadi apa? Atu tepengen pintel, bial jadi doktel. Enjus. Enjus. Hahaha. Heh. Kenapa kalian malah jadi nanif? Belicik. Maksud Pak Krisman kirim foto kardus itu apa? Tanya Julian pada Pak Krisman yang sedang duduk di depan rumah. Saya hanya disuruh Den Ronan. Itu rumah temannya Den Ronan, namanya Gema. Dia minta tolong untuk dicari tahu sebenarnya siapa Gema itu, ucap Pak Krisman menjelaskan. Padahal dia bisa cari tahu sendiri, ngapain minta tolong bapaknya. Gumam Julian dengan pelan. Namun ia sedikit bangga karena ternyata Ronan masih membutuhkannya. Lah juga tak perlu khawatir karena Ronan tahu jika ia tidak boleh memperlihatkan kemampuannya pada orang lain selain keluarganya. Apa di sana terlihat ada yang mencurigakan? Tanya Julian lagi. Bukan mencurigakan, Tuan. Tapi sedikit aneh. Lingkungan sekitar tempat tinggal Gema, itu rumah tetangganya masih layak huni. Hanya milik Gema saja yang berada di antara dua rumah dengan bangunan memakai kardus. Ini sangat aneh, jika Gema bukan warga asli daerah itu seharusnya tidak diperbolehkan tinggal di sana. Bahkan tanah untuk rumah Gema itu cukup luas kalau dibangun tempat tinggal. Pasti pemilik tanah akan marah tanahnya ditinggali orang lain, ucap Pak Krisman mengatakan kejanggalan rumah Gema. Baiklah. Nanti biar aku cari tahu semuanya. Awasi terus, kalau ada orang yang mencurigakan langsung hubungi aku. Ucap Julian memberi pesan. D pukul 9.46. 50,0%. 237. Jangan sampai kebaikan hati Ronan ini malah dimanfaatkan orang tak bertanggung jawab, lanjutnya. Kebaikan hati kedua anaknya menurun dari Ciara. Lah tak mudah kasihan dengan cerita sedih orang lain. Pasalnya ada beberapa orang yang hanya menjual cerita kesedihan saja, padahal realitanya tak seperti itu. Baik, Tuan. Ucap Pak Krisman yang kemudian pergi dari sana. Begini kalau sekolah di tempat orang biasa, banyak ceritanya. Gumam Julian sambil menghela nafasnya pelan. Abang, jadi ndak ajalin Acel ini. Seru Rahel dengan buku dan pensil yang sudah siap di atas meja kecilnya. Malam harinya, Rahel teringat dengan janji Ronan. Lah sudah tak marah dengan Ronan, namun janji harus ditepati. Hari ini dia begitu senang karena bisa makan telur gulung gratis dan mendapatkan teman sefrekuensi.
Bahkan besok dia sudah mempunyai agenda dengan Susan untuk bermain di rumahnya. Cabal lo. Sabal maksud abang, ucap Ronan meralat ucapannya yang masih sering aneh ketika bercampur dengan bahasa seperti Rahel. Tadi cuma diajalin gambar hewan dan pohon, ucap Ronan memberikan contoh. Wah, gambar bebeit abang badus. Coba gambar monet, ucap Rahel dengan mata membulat. Monyet ya. Susah, Acel. Abang belum bisa, ucap Ronan yang memang tak terlalu suka menggambar. Tak terlalu pandai dalam urusan gambar. Gambar bebek saja, dia harus diajari oleh Gema berulang kali. Dampang iho padahal. Abang tindal contoh caja atau jiplak dali foto, ucap Rahel dengan antusiasnya. Foto. Kita ndak punya foto atau gambar monyet jadi. Emangna Acel punya? Tanya Ronan pada kembarannya yang memang banyak idenya itu. Ada, cebental. Bial Acel ambil tan, ucap Rahel dengan cepat. Bahkan Rahel langsung melesat pergi begitu saja meninggalkan ruang keluarga. Ciara dan Julian sampai khawatir kalau Rahel itu terpeleset. Di ruang keluarga itu, ada Mama Marta dan Papa Fabio juga. Momen berkumpul seperti ini sangat mereka tunggu. Walaupun masih kurang karena tak ada Saka dan Miguel. Ini Abang Monetna, seru Rahel sambil membawa sebuah figura foto. Rahel, itu fotonya Oma. Bukan monyet. Tok potona ladi matan picang. Monet ini. Itu foto candit, astaga. Kamu nyamain Oma sama monyet. Ndak ya, negatif ting-ting nenet dayung tuh. Sini kamu. Kabul. 2. D pukul 9.46. 75,0%. 238. Uji coba. Robot dan sistem buatan Ronan memasuki masa uji coba. Hari ini Ronan dan Julian didampingi John akan melihat secara langsung bagaimana robot satpam itu berfungsi. Saka dan Miguel juga berada di sana, mereka sangat penasaran dengan robot buatan Ronan. Om Saka, coba sini ponselna biar Ronan bisa menghubungkan aplikasinya dengan sistem robot itu. Ucap Ronan sambil meminta ponsel dari Saka. Ini. Saka memberikan ponselnya. Dalam hitungan menit, ponsel itu sudah terpasang aplikasi buatan Ronan. Kita awasi saja dari sini, ucap Ronan yang kemudian duduk di dekat meja informasi mall. Wah, kenapa, Kak? Tanya Julian saat melihat Saka begitu takjub dengan apa yang ditampilkan pada ponselnya. Lihat ini. Setiap pengunjung, kita dapat melihat daftar riwayat hidupnya. Yang pernah berurusan dengan hukum juga bisa dideteksi. Mantan napi saja kita bisa tahu lo lewat aplikasi ini. Ucap Saka dengan pelan. Nah, itu di atas kepalana terlihat kalau ada tanda melah, kita perlu waspada. Robot ini juga akan bergelak seperti manusia biasa. Hanya saja sensornya yang bekerja untuk mendeteksi orang, ucap Ronan membuat semuanya paham. Luar biasa. Tanpa diketahui oleh orangnya langsung, kita bisa mengawasinya dari jauh. Ucap Miguel yang juga kagum dengan sistem robot buatan Ronan. Jangan sampai ini ketahuan sama pemerintah, entar lepot ngulusna. Soalnya ini sama saja seperti ilegal. Main ambil data orang, ucap Ronan memberitahu. Semuanya menganggukkan kepala. Lagi pula robot ini hanya akan diproduksi untuk keperluan keluarga saja. Tidak untuk diproduksi secara massal agar tak diklaim milik pemerintah. Bahkan mungkin akan dijadikan aset negara. Kalau orang itu melakukan suatu kejahatan, robot ini akan berbunyi. Seperti tanda alam kebakalan, ucap Ronan memberitahu. Tinggal nanti satpam yang asli, menangkapnya. Lanjutnya menjelaskan. Berarti robot ini sudah bisa dikatakan berhasil ya? Tanya Julian yang memang tak mengerti tentang bagaimana keinginan Ronan tentang robot ciptaannya. Ya, tapi kedepannya Ronan ingin robot ini mengeluarkan jaring otomatis untuk menangkap penjahat. Jadi satpam atau polisi ndak perlu lali mengejar, ucap Ronan membuat mereka terkejut.
Sepertinya itu perlu kita diskusikan lagi nanti, Ronan. Papa belum pernah membuat robot seperti itu, ucap Julian yang ternyata pemikirannya belum sampai. Padahal ia yang lebih dulu terjun ke dunia robot dan game. Namun ia merasa tertinggal dengan kemampuan anaknya sendiri. Bahkan pikiran anaknya itu malah sudah tentang pemberantasan kejahatan. Bawalah di robot itu, jangan sampai ada yang curiga. Titah Ronan pada Julian dan John yang berdiri tak jauh darinya. Pukul 9.46. 25,0%. 239. Bahkan Ronan langsung pergi begitu saja, diikuti oleh Saka dan Miguel. Angkat robot sebesar ini. Yang benar saja, ucap Julian dengan tatapan soknya. Pak, saya tidak kuat angkatnya. Ini berasa mengangkat satu orang dewasa, ucap John dengan raut wajah pucatnya. Keduanya kebingungan bagaimana cara membawa robot itu kembali ke perusahaan. Tadi pagi, robot itu dibawa oleh beberapa orang karyawan produksi. Sekarang mereka sudah pulang. Julian dan John malah seperti dua karyawan dari Ronan. Aku kan papanya Ronan, ngapain bingung? Seharusnya yang ngerjain ini tuh karyawan, bukan aku. Bosnya kan aku juga di perusahaan itu. Kok sekarang malah Ronan yang berasa jadi bos, ucap Julian yang baru menyadari kebodohannya. John, angkat dan bawalah sendiri ini robot ke kantor. Aku kan bos, ngapain mikirin beginian? Lanjutnya yang kemudian pergi meninggalkan John. Pak, tadi kan kata anaknya suruh saya dan Anda. Seru John. Berat, John. Aku kan pemilik perusahaan, ngapain disuruh ngerjain beginian? Seru Julian tak peduli dengan kesulitan John. Dasar bos nggak ada akhlak, gerutu John. Dia memilih untuk menghubungi karyawannya yang masih ada di kantor. Pasalnya ini di luar jam kerja, pasti kebanyakan karyawan sudah pulang. Dapat bonus besar bagi kalian yang bisa bantu saya. Gara-gara si bos, harus keluarin duit sendiri buat bayar karyawan yang bantu. Aku klaimkan ke Ronan saja. Dia kan kecil-kecil duitnya banyak. Jadi lumah-lumah yang beldili jadi tetanda gema itu hasil dari bantuan pemerintah saat terjadinya banjir. Gumam Ronan sambil menganggukkan kepalanya berulang kali. Ronan diberitahu oleh Julian tentang status tanah dan rumah Gema, teman satu kelasnya. Keluarga Gema tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah karena merupakan pendatang. Mereka belum terdata sebagai warga sekitar. Rumahnya yang rusak diterjang banjir, namun posisi keluarga Gema baru tinggal 2 hari di sana. Semua harta hilang dan rumah rusak parah. Alhasil rumah Gema dirobohkan daripada membahayakan. Tak mendapatkan bantuan, terpaksa keluarga Gema hidup seadanya dengan membangun rumah kardus di tanah mereka sendiri. Jika hujan, mereka akan pindah berteduh ke masjid. Walaupun baru 2 hari tinggal di sana, halusna tetap dapat bantuan kan. Ini aneh, pemerintah setempat ndak adil. Ucapnya lagi mengomentari apa yang terjadi. Kita bangunkan saja rumahnya. Ya walaupun rumah sederhana, setidaknya bisa melindungi temanmu itu dari panas dan hujan. Ucap Julian memberikan ide. Pukul 9.46. 50,0%. 240. Papa sudah cari tahu. Dia anak baik dan keluarganya juga nggak neko-neko. Lanjutnya setelah berhasil mendapatkan data dari keluarga Gema, Ronan menghela nafasnya pelan. Walaupun sebenarnya ia sudah tahu jika Gema adalah anak yang baik. Terlihat sekali dari kepolosan dan keberanian dari Gema. Bahkan sikapnya selama 2 hari ini saat berteman dengannya. Ya sudah, bangunkan rumah saja buat Gema. Bilang saja itu dari orang iseng karena kebanyakan uang, ucap Ronan yang tak ingin kebaikannya diketahui oleh Gema. Seharusnya. Ndak, Papa. Ndak ucahlah kacir tahu talo Lonan yang bantu. Bial apa? Dipuji. Lonan ndak mau dipuji sama siapa-siapa, ucap Ronan menyela ucapan Julian.
Baiklah, ucap Julian yang pasrah dengan keputusan Ronan. Padahal ia ingin Gemma ingat kalau Ronan yang membantunya. Sehingga Gemma menghormati Ronan sampai dewasa nanti. Abang ndak cuka pamel talo puna banak uang. Ndak tayak nenet dayung. Alisan caja patek talung, delang, dan anting belian. Pamel talo dia olang taya, ucap Rahel tiba-tiba. Ronan sampai terkejut dengan kedatangan Rahel yang tak disadarinya. Padahal ia dan Julian berbicara mengenai Gemma ini di gazebo bekalan rumah. Ternyata Rahel dari tadi sudah menguping pembicaraan keduanya. Jangan begitu, Rahel. Kamu tuh usil banget sama Oma. Suka ngatain Oma mulu, ucap Julian yang kemudian membawa Rahel duduk di pangkuannya. Nda ucil acel. Itu fakta iho. Oma talo alican pasti patayan dan pelhiasana heboh tali. Ucap Rahel tak merasa bersalah. Rahel, di mana kamu? Acel di belakang rumah, nenet dayung. Temani Oma maskeran. Ndalah, ental keliputan tayak nenet dayung talo pake mastel itu. 1. Ganti mastel dulu, yang mahalan ditit. Janan yang halda 5.000. Mulai lagi. O pukul 9.47. 75,0%. 241. Banyak kebaikan. Permisi. Ya, mau kali siapa? Tanya seorang bocah kecil seumuran Ronan dengan tatapan bingungnya. Dia adalah Gemma, yang berada di rumahnya sendiri. Kedua orang tuanya sedang bekerja dan kakaknya masih sekolah. Orang tua atau orang dewasa yang tinggal di sini ada? Tanya seorang pria parubaya bernama Pak Risa. Lah tak mungkin berbicara masalah ini dengan anak kecil. Ada apa ya, Pak? Tolong jangan usil kami dari sini. Ini tanah milik kami, walaupun ndak ada lumahna. Nanti kita tinggal di mana talo diusil. Ucap Gemma dengan raut wajah khawatir dan ketakutan. Sedari dulu, banyak orang yang ingin mengambil tanah ini. Apalagi ini tanah kosong dan berpikir bahwa yang tinggal di rumah kardus itu hanya menumpang. Padahal itu tanah adalah milik keluarga Gemma. Hanya saja mereka belum mampu untuk mendirikan bangunan permanen di atasnya setelah bencana banjir waktu itu. Tidak, Dek. Kami kesini bukan mau usir kalian. Kami hanya ingin bertemu dengan orang tuamu. Kami akan membicarakan masalah pembangunan rumah di sini untuk kalian. Ada orang baik yang akan membangunkan rumah untuk kalian, ucap Pak Riza menenangkan. Apa? Yang benar. Bapak ndak bohongin kami kan? Seru Gena dengan raut wajah antusiasnya. Tidak. Tapi apa ada orang tuamu? Kami tak mungkin membicarakan ini padamu, ucap Pak Riza mencari keberadaan orang tua Gemma. Cebental, biar Gemma kali ibu dan bapak. Ucap Gemma yang langsung berlari menuju tempat biasa orang tuanya bekerja. Padahal tanah ini luas sekali ya, Pak. Tapi sayangnya, cuma ada rumah kardus ini di atasnya. Di sini juga jauh dari warung atau supermarket, bisa juga dijadikan ladang usaha. Ucap rekan Pak Riza yang ikut melakukan survei. Benar. Kesenjangan sosial terlihat sekali. Lihat bangunan di sampingnya, sangat miris. Apa tidak ada rasa simpati pada sesamanya selama ini? Astaga! Setidaknya bantulah, walaupun katanya keluarga ini hanya pendatang. Pak Riza menimpali ucapan rekannya itu. Pak Riza sudah diberitahu tentang permasalahan keluarga ini oleh Julian. La adalah seorang arsitek yang ditunjuk oleh Julian langsung. Ada juga Pak Jeffrey yang akan menjadi penanggung jawab atau pengacara jika terjadi masalah ke depannya. Mana yang mau bantu bangunkan rumah untuk kita, Gemma? Jangan bercandain Elbu dan Bapak ya. Terdengar suara seorang wanita parubaya yang tak percaya pada ucapan anaknya. Ibu Tini dan Bapak Samudra, mereka adalah orang tua dari Gemma. Bekerja sebagai pemulung dan tukang bangunan panggilan. Ndak ya, Gemma ndak bohong iho. Ucap Gemma yang berlari ke arah Pak Risa. Ini orang napa, Bu? Serunya dengan antusias.
D pukul 9.47. 25,0%. 242. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Saya Riza, mendapatkan tugas untuk memberikan bantuan keluarga kalian berupa membangunkan rumah sederhana. Ucap Pak Riza mengenalkan dirinya. Ini beneran. Bapak nggak bohong kan? Kami hanya masyarakat miskin, Pak. Jangan bohongi kami dengan harapan punya rumah permanen, ucap Pak Samudra dengan mata berkaca-kaca. Saya serius, Pak. Ada orang baik yang akan membangunkan rumah untuk keluarga kalian. Tapi hanya rumah sederhana. Pak Riza mengeluarkan kartu namanya yang bekerja sebagai arsitek. Syukurlah, El Butini dan Pak Samudra langsung bersujud syukur mendapatkan berita ini. Mereka tak menyangka masih ada orang baik yang peduli pada keluarganya. Terima kasih, Pak Riza. Mau sederhana atau bagaimana, yang penting keluarga saya tidak kehujanan lagi kalau hujan. Ucap Pak Samudra yang sudah menangis haru. Kalau diizinkan, kami ingin bertemu dengan orang baik itu. Pak Riza langsung menatap teman-temannya. Mereka sudah diberitahu agar jangan memberitahu kalau Ronan dan keluarganya yang membantu Gema. Pak Riza sangat kagum dengan kebaikan hati dari sosok Ronan. Bahkan uang yang dipakai untuk membangun rumah ini adalah tabungannya sendiri dari pembuatan aplikasi dan dijual pada papanya. Mohon maaf, Pak. Kami sendiri tidak tahu siapa orang baik itu. Kami hanya diberi mandat untuk membangunkan rumah. Pak Riza sedikit berbohong namun demi amanah dari Ronan. Hufat. Baiklah. Tapi jika Pak Riza bertemu lagi dengannya, sampaikan ucapan terima kasih kami padanya. Jika berkenan, suatu saat nanti kami diperbolehkan untuk bertemu langsung agar bisa mengucapkan terima kasih. Ucap Ibu Tini memberi pesan. Baik, Bu. Akan kami sampaikan nanti jika bertemu kembali, ucap Pak Riza. Pak Riza dan timnya segera saja mengukur luas tanah juga mendesain rumah yang akan dibangun. Berita pembangunan rumah itu bahkan sudah sampai terdengar oleh warga dan pemerintah setempat. Dapat dari mana mereka uang untuk bangun rumah? Mana datangkan arsitek mahal dan terkenal? Lakinya aja cuma kerja kuli panggilan. Kadang kerja, kadang enggak. Yang perempuan, cuma mulung barang bekas. Hus. Entar kedengeran sama mereka. Nyinyil aja kerjaana. Bantu orang endak, nyinyil iya. Cucan. Acel Demoy dari tayangan datang. O pukul 9.47. 50,0%. 243. Ucan Tantik di Cini. Seruan dari dua bocah cilik itu menggema di depan sebuah rumah mewah milik keluarga Susan. Rahel datang ke rumah Susan dengan Ciara. Tentu saja Ciara takkan membiarkan Rahel pergi sendirian walaupun kondisi tangannya sudah membaik. Acel, jangan teriak-teriak di rumah orang. Ganggu pemilik dan tetangga Iho, tegur Ciara. Orang yang punya rumah caja teriak-teriak tok, Rahel menjawab tanpa rasa bersalah. Acel, ucan lindu kali cama tamu. Balu juda cehalinda temu cepelti cetahun, seru Susan yang keluar dari samping rumahnya. Astaga, ucan abis tecemplung golf. Bagaimana tidak terkejut? Ciara dan Rahel melihat badan Susan penuh dengan lumpur. Sebelah tangannya menenteng sandal jepit yang sudah putus. Sangat tidak mencerminkan anak orang kaya Susan ini. Susan, ayo mandi dulu. Kemana anak ini? Astaga, pusing aku. Ada tamu. Mama, kenalkan itu teman Ucan. Namanya Lacel, ucap Susan dengan antusiasnya. Aduh, maaf ya Rahel dan mamanya ya ini. Susan abis main lumpur di belakang. Saya mandikan anaknya dulu ya, ucap seorang perempuan yang masih cantik, Mama Amalia. Lia, saya Ciara. Mamanya Rahel, ucap Ciara yang memaklumi tingkah aktif Susan. Ucan, mandi cana. Bau tali tamu ini. Ndak ada nanti wowo yang detatin talo bau,
ucap Rahel sambil menjepit hidungnya dengan jari munginya. Ada, ucan Tan Tantik pasti ada yang detatin. Kontohna abang tamu itu iho. Abang lonan, ucap Susan sambil meletakkan kedua tangannya pada pipi. Padahal kedua tangannya itu juga kotor karena lumpur. Susan tersenyum malu-malu saat menyebut nama Ronan. Sedangkan Ciara hanya bisa terkekeh geli melihat tingkah Susan. Sangat mirip dengan tingkah Rahel. Sedangkan Mama Amalia sudah menepuk dahinya pelan. Anaknya ini memang kecentilan sekali kalau melihat cowok ganteng. Wih, ndak mau acel puna ipal tayak ucan. Napa? Ucan cantik dan lucu iho tayak acel. Ucan centil dan pecicilan, ndak tayak acel yang talem. Puff. Kalem dari mananya, acel.